Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Nah, kali ini kita bakal coba lihat lagi apa sih sebetulnya arti sukses dan produktif di zaman sekarang. Pernah nggak sih Anda ngerasa jadwal itu penuh banget, kerja dari pagi sampai malam, tapi pas udah selesai rasanya kok hampa, kayak semua kesibukan itu nggak ngasih kepuasan yang benar-benar nyata. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Oke, pertama-tama, yuk kita selami dulu sisi gelap dari obsesi kita sama yang namanya produktivitas. Sebuah jebakan yang, jujur aja, seringkali nggak kita sadari. Nah, ini dia, biang keladinya, produktivitas beracun atau toxic productivity. Ini tuh bukan lagi soal kerja keras, tapi lebih ke dorongan yang nggak bisa dikontrol, di mana harga diri kita seolah-olah terikat sama seberapa banyak yang bisa kita kerjakan. Istirahat, wah itu dianggap kemalasan. Berhenti sejenak aja bisa bikin kita ngerasa bersalah banget. Terus gimana cara kita ngenalinnya? Coba deh, cek diri sendiri. Apa Anda merasa bersalah kalau lagi nggak ngapa-ngapain? Cemas waktu mau istirahat? Atau mungkin terus-terusan ngebandingin pencapaian Anda sama orang lain di media sosial? Nah, ini semua tuh tanda-tanda kalau produktivitas yang lagi Anda kejar mungkin udah nggak sehat lagi. Dan yang dikorbanin itu yang paling mahal, kesehatan kita sendiri. Oke, selanjutnya, mari kita bedah perbedaan yang paling mendasar antara sekedar sibuk dengan menghasilkan sesuatu yang betul-betul bernilai. Ini kunci buat keluar dari jebakan tadi. Ini nih yang penting banget buat dipahami. Banyak kegiatan itu seringkali cuma ilusi dari kemajuan. Kita bisa aja lari di tempat seharian, capek, keringetan, tapi ya kita nggak kemana-mana. Fokusnya itu bukan pada seberapa banyak yang kita lakukan, tapi pada dampak nyata dari apa yang kita kerjakan. Coba kita lihat perbedaannya ya. Orang yang sibuk itu kelihatannya punya banyak prioritas. Yang artinya, ya nggak ada prioritas sama sekali. Mereka cenderung reaktif, apa aja dikerjain. Sebaliknya, orang yang produktif itu punya sedikit prioritas yang super jelas. Mereka proaktif, mikir dulu sebelum bertindak. Dan yang penting, berani bilang tidak untuk menjaga fokus mereka. Intinya, mereka bekerja lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Nah, disinilah diskusi kita sampai ke sebuah titik balik yang menarik. Setelah kita paham masalahnya, sekarang kita akan lihat sebuah alternatif. Sebuah cara pandang yang akarnya dari spiritualitas untuk menggantikan budaya kerja yang bikin capek hati dan fisik. Yuk kita kenalan sama konsep barakah culture atau budaya berkah. Eits, ini bukan berarti kita jadi anti kerja keras atau jadi malas-malasan ya, sama sekali bukan. Ini lebih tentang membingkai ulang niat dan tujuan kita bekerja. Ini adalah cara kerja yang berkelanjutan, di mana kita mencari pertumbuhan dan kebaikan yang jauh melampaui angka di rekening. Tujuannya adalah meraih hasil yang lebih besar dengan ridho dari Tuhan. Perbandingan ini nunjukin banget bedanya. Di satu sisi, hustle culture itu seringkali pusatnya di ego, didorong sama mindset YOLO atau kamu cuma hidup sekali, dan terobsesi banget sama hasil materi. Di sisi lain, barakah culture itu orientasinya kepada Tuhan, fokusnya ke dampak jangka panjang dan menerima apapun hasilnya dengan syukur dan ridho. Ini benar-benar mengubah pola pikir kita, dari merasa serba kurang jadi merasa serba cukup, dari cemas jadi lebih tenang. Oke, teorinya udah dapat, sekarang pertanyaannya gimana cara ngelakuinya? Yuk, kita beralih ke bagian yang lebih praktis, dan kita lihat gimana cara membangun prinsip-prinsip ini dalam keseharian kita. Hadis ini, wah ini kayak pengingat telak buat kita semua. Ada dua modal terbesar yang sering banget kita sia-siakan. Kesehatan buat beraktivitas, dan waktu luang buat berkarya. Keduanya ini adalah fondasi dari hidup yang produktif dan penuh berkah. Tanpa dua hal ini, semua ambisi kita jadi nggak ada artinya kan? Jadi, ini dia 4 langkah yang bisa kita mulai terapkan. Pertama, jangan suka menunda-nunda. Ini pencuri produktivitas paling utama. Kedua, tentukan prioritas yang jelas, fokus pada dampak, bukan cuma sekedar sibuk. Ketiga, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, kalau selesai satu urusan, langsung kerjakan urusan lain yang bermanfaat. Jaga momentum kebaikan. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, luangkan waktu untuk evaluasi diri, buat introspeksi, biar kita bisa terus belajar dan jadi lebih baik. Oke, sebagai penutup, mari kita bungkus semua gagasan ini dalam sebuah prinsip yang sangat relevan untuk zaman digital sekarang. Kita sebut ini prinsip tech beradab. Ada satu prinsip fundamental dalam tradisi Islam yang luar biasa dalam. Dahulukan adab, yaitu etika dan karakter, sebelum ilmu dan keahlian. Kenapa? Karena tanpa landasan nilai yang kuat, pengetahuan itu bisa jadi pedang bermata dua. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tech beradab, menjaga nilai, bergerak menuju kesempurnaan.